nggak boleh kita menyerang Kristen, nggak boleh menghina Kristen, nggak boleh mengganggu ibadah Natal mereka, nggak boleh. Biarkan mereka Natal, biarkan mereka bergembira, biarkan mereka berhari raya. Kita jangan ikut-ikutan. Makanya di Quran, Pak, dialognya sering kali terjadi anak dengan ayah, jarang dengan ibu. Silahkan cek, anak ayah, anak ayah, anak ayah. Kenapa? Karena ibu itu udah pasti di rumah. Ayah tuh jarang di luar, di dalam rumah, sering di luar rumah. Karena sering di luar rumah, Quran tuh ngasih pendidikan. Bahasa gampangnya begini, kamu kan cari rezeki untuk ke rumah, ya kan? Jangan sampai pencarian kamu di luar melupakan yang di rumah, sampai nggak ada interaksi sekali sama dengan yang di rumah, sehingga lupa, nggak pernah nanya, nggak pernah lihat, nggak pernah diskusi, nggak pernah ngobrol, sibuk di luar. Padahal di luar tuh mencari untuk ke dalam, sehingga anak-anak itu mencari identitasnya keluar rumah. Maka dialognya sering banyak dengan ayah, tidak dengan ibu. Seakan memberikan kesan sesibuk-sibuknya di luar. Jangan sampai menghambat komunikasi dan perhatian kepada anak, sehingga anak mencari perhatian di luar dan mencari figur lain selain ayahnya. Gitu ya? Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah, setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144, minta, jawabannya turun setelah setahun setengah, setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan, baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah, ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Pamungkas, kau selalu ada di hati. Pamungkas, kau takkan pernah terganti. Satu cintaku hanya untukmu, satu sayangku hanya untuk dirimu. Aku tak bisa tanpamu, Pamungkas. Hari ini kami putra-putri bangsa menyatakan siap binasa untuk bangsa dan agama. Hari ini kami putra-putri bangsa menyatakan rela berdarah untuk para ulama. Wahai kalian para pengkhianat bangsa, segeralah menyerah. Hentikan segala
macam adu domba. Hentikan segala kriminalisasi ulama. Negara ini negara hukum, bukan negara penjual hukum. Hukum dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk diperjualbelikan. Jangan sampai aparat hukum melanggar hukum, malah kebal hukum. Yang benar disalahkan, yang salah dibenar-benarkan. Hukum jangan tebang pilih sayang.